CEO kaya raya meremehkan gadis berkerudung penjaga toilet, tapi satu kalimat dari gadis itu membuatnya jatuh cinta. Darren Alvarez berdiri di balik kaca besar lantai teratas gedung perusahaannya. Dari sana, seluruh kota terlihat seperti miniatur. Mobil-mobil tampak kecil, manusia seperti titik-titik yang bergerak tanpa arah, dan lampu-lampu jalan seperti garis emas yang membelah kegelapan. Ia tidak sekadar melihat kota itu, ia merasa memilikinya. Di usianya yang masih muda, Darren sudah menjadi CEO dari salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi dan investasi. Nama Alvarez selalu muncul di berita bisnis, majalah ekonomi, hingga forum internasional. Semua orang menyebutnya jenius, dingin, dan tak tersentuh. Namun bagi Darren sendiri, itu bukan pujian, itu adalah fakta. Setiap pagi ia datang dengan mobil mewah, disambut deretan karyawan yang menunduk hormat. Tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama. Bahkan di ruang rapat, suaranya adalah keputusan, dan keputusannya adalah akhir dari perdebatan. Waktu adalah uang. Jangan buang keduanya. Begitu prinsip yang selalu ia pegang. Di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan hangat, hanya layar-layar besar yang menampilkan grafik, angka, dan pergerakan pasar dunia. Hidupnya adalah data. Emosinya adalah logika. Darren percaya bahwa dunia terbagi dua, mereka yang mengendalikan, dan mereka yang dikendalikan. Dan ia yakin tanpa ragu bahwa dirinya termasuk yang pertama. Namun di balik semua kesempurnaan itu, ada satu hal yang tidak pernah ia sadari, atau mungkin sengaja ia abaikan. Ia terbiasa memandang orang lain dari atas, bukan hanya secara posisi, tapi juga secara harga diri. Petugas kebersihan, satpam, pelayan, siapapun yang tidak duduk di ruang rapat kaca seperti dirinya, dianggap hanya bagian kecil dari sistem. Ada, tapi tidak penting. Bagi Darren, mereka adalah bagian dari latar belakang dunia yang ia jalankan. Hari itu, ia menutup presentasi besar dengan sukses. Tepuk tangan menggema di ruangan. Para direksi berdiri memberi penghormatan. Namun Darren hanya mengangguk singkat, lalu berbalik pergi tanpa senyum. Di dalam lift kaca yang turun perlahan, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Rapi, ejem, sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, gumamnya pelan, lebih seperti penegasan daripada kebanggaan. Lift terus turun, membawa Darren kembali ke dunia yang ia anggap kecil, dunia orang-orang yang tidak pernah ia anggap setara. Dan tanpa ia sadari, di lantai paling bawah gedung itu, ada kisah yang belum pernah ia sentuh, yang perlahan akan mengubah cara ia memandang seluruh hidupnya. Di lantai bawah gedung megah milik perusahaan Alvarez Group, suasana jauh berbeda dari lantai atas yang penuh kaca, jas mahal, dan percakapan penting. Di sini, tidak ada kemewahan. Hanya lorong-lorong panjang, suara sepatu yang bergema, dan pintu-pintu toilet umum yang tak pernah benar-benar sepi. Dan di antara semua itu, ada Safa Kirani. Safa berdiri dengan seragam sederhana berwarna netral, kerudungnya rapi menutup rambutnya, dan tangannya selalu memegang perlengkapan kebersihan. Ia bergerak tanpa suara berlebihan, seolah tidak ingin mengganggu dunia siapapun. Tugasnya sederhana di mata orang lain, menjaga kebersihan toilet gedung perusahaan besar itu. Namun bagi Safa, pekerjaannya adalah tanggung jawab yang harus dijalani dengan hormat, bukan beban. Setiap pagi ia datang lebih awal dari banyak karyawan lain. Ia memeriksa setiap sudut, wastafel, cermin, lantai marmer, hingga tisu yang sering tercecer tanpa peduli siapa yang meninggalkannya. Tidak jarang ia harus menghadapi tatapan meremehkan. Cuma penjaga toilet, bisik salah satu karyawan sambil tertawa kecil saat melewatinya. Safa mendengar, tapi ia tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali bekerja seperti tidak ada yang terjadi. Bagi sebagian orang, diamnya Safa dianggap lemah. Namun bagi dirinya sendiri, diam adalah cara untuk menjaga harga diri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kalau aku membalas setiap hinaan, aku akan kehilangan tenangku sendiri, begitu pikirnya. Di sela-sela pekerjaannya, Safa sering terlihat berhenti sejenak di depan cermin toilet.
Bukan untuk memastikan penampilannya, tapi untuk memastikan dirinya tetap kuat. Matanya tenang, tapi di dalamnya ada sesuatu yang dalam, seperti seseorang yang sudah terbiasa bertahan lebih lama dari seharusnya. Ia tidak pernah bercerita banyak tentang hidupnya. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana ia berasal, atau apa yang membuatnya memilih pekerjaan ini di gedung sebesar ini. Yang orang lain tahu hanya satu, Safa selalu datang, selalu bekerja, dan selalu tersenyum. Bahkan saat lelah sekalipun. Di antara lantai-lantai tinggi yang dipenuhi orang-orang penting, Safa adalah sosok yang hampir tak terlihat. Namun justru di tempat yang dianggap rendah itu, ia menjaga sesuatu yang paling sering diabaikan manusia. Kebersihan, ketertiban, dan martabat kecil yang sering dilupakan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia kembali berdiri di depan pintu toilet yang baru saja ramai dilewati banyak orang. Ia menarik napas pelan, lalu mulai bekerja lagi. Tanpa suara, tanpa keluhan, dan tanpa tahu bahwa di lantai atas gedung itu, seseorang yang merasa paling tinggi di dunia sedang perlahan akan bersinggungan dengan kehidupannya yang sederhana. Hari itu, jadwal Darren Alvarez dipenuhi rapat penting tanpa jeda. Telepon dari direktur operasional membuat suasana semakin mendesak. Ada masalah sistem di salah satu divisi utama yang harus segera diselesaikan. Lantai bawah, ruang server dekat toilet umum. Sekarang juga, Tuan Darren, ujar salah satu staf dengan nada panik. Tanpa banyak bertanya, Darren langsung melangkah cepat. Seperti biasa, ia tidak suka keterlambatan. Sepatunya yang mahal mengetuk lantai marmer gedung dengan ritme tegas, diikuti beberapa staf yang berusaha mengejarnya. Namun di tengah langkah cepat itu, ada satu kesalahan kecil yang mengubah arah semuanya. Darren salah masuk lorong. Alih-alih menuju area teknis yang steril dan penuh perangkat canggih, ia justru masuk ke koridor lantai bawah. Area yang jarang ia datangi, bahkan mungkin ia tidak pernah peduli keberadaannya. Pintu bertuliskan toilet umum terbuka karena seseorang baru saja keluar. Darren tidak memperhatikan. Ia masuk begitu saja. Dan di sanalah semuanya terjadi. Ruangan itu sederhana, terang namun tidak mewah. Suara air mengalir samar. Aroma pembersih lantai masih terasa di udara. Tidak ada layar digital, tidak ada kaca besar. Tidak ada orang bersetelan jas. Hanya kesunyian yang terasa asing bagi dunia Darren. Di sudut ruangan, Safa Kirani sedang berjongkok, memeras kain pel. Ia sedang membersihkan lantai yang masih basah. Gerakannya teliti dan tenang seperti biasa. Ketika pintu terbuka, ia mengangkat kepala. Pandangan mereka bertemu. 1 detik, 2 detik. Darren berhenti di tempatnya, sedikit mengernyit. Seolah ruangan itu tidak seharusnya ia masuki. Tatapannya langsung menilai keadaan, bukan orangnya. Safa tidak panik. Ia hanya berdiri perlahan, lalu menyingkirkan alat pelnya ke samping agar tidak menghalangi jalan. "Maaf, Pak, ini toilet umum," ucap Safa dengan suara pelan tapi jelas. Nada itu tidak mengusir, tidak juga memuji. Hanya fakta sederhana. Darren menatapnya sekilas, lalu melihat ke sekeliling seperti baru menyadari di mana ia berada. Ekspresinya berubah sedikit, bukan malu, lebih keterganggu karena ketidaksengajaan itu. "Rapat darurat," jawab Darren singkat, tanpa penjelasan tambahan. Ia hendak berbalik pergi, tapi lantai yang masih basah membuat langkahnya sedikit melambat. Ia melirik ke arah Safa yang kembali merapikan area tanpa tergesa. Seharusnya ia tidak peduli. Namun sesuatu di dalam pikirannya menangkap satu hal kecil yang tidak biasa. Seseorang seperti Safa tidak terlihat terganggu oleh kehadirannya. Tidak ada rasa kagum. Tidak ada rasa takut berlebihan. Tidak ada upaya untuk terlihat kecil atau besar. Hanya pekerjaan yang dilakukan dengan tenang. Darren mengalihkan pandangan, merasa aneh dengan pikirannya sendiri. "Jaga kebersihannya," katanya datar, lalu melangkah keluar. Safa hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak." Pintu tertutup. Namun untuk pertama kalinya, langkah Darren sedikit melambat bukan karena urusan bisnis, melainkan karena sesuatu yang tidak ia pahami baru saja menyentuh sudut kecil dari dunianya yang selalu ia anggap sempurna.
Sejak pertemuan tak sengaja itu, Darren Alvarez tidak benar-benar melupakan sosok perempuan yang ditemuinya di toilet lantai bawah. Bukan karena ia peduli, melainkan karena ada sesuatu yang mengganggu logikanya. Seseorang yang bekerja di tempat paling sederhana di gedungnya, namun tidak menunjukkan rasa rendah diri sedikitpun. Hari itu, tanpa alasan yang jelas selain rasa penasaran yang ia sendiri tidak mau akui, Darren turun kembali ke lantai bawah. Langkahnya tetap tenang. Wajahnya tetap dingin seperti biasa. Ia tidak memberitahu siapapun. Di depan area toilet umum, Safa Kirani sedang merapikan persediaan tisu dan cairan pembersih. Gerakannya seperti biasa. Rapi, tenang, tanpa tergesa. Ketika Darren muncul di ambang pintu, Safa langsung menyadarinya. Ia sedikit menunduk sopan. "Selamat siang, Pak," ucapnya singkat. Darren tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan ruangan itu, lantai yang bersih, cermin yang tidak bernoda, dan aroma yang tidak mengganggu. Semua tampak terawat, tapi tetap saja, itu hanya toilet. Pandangan Darren berhenti pada Safa. "Ini pekerjaanmu seumur hidup?" tanya Darren akhirnya. Suaranya datar namun tajam, dengan nada yang jelas mengandung sinisme. Safa tidak terlihat terkejut, tidak juga tersinggung secara langsung. Ia hanya berhenti sejenak dari pekerjaannya, lalu menatap Darren dengan tenang. Beberapa detik hening berlalu. Orang lain mungkin akan gugup, mungkin akan merasa terhina. Tapi Safa tidak. Ia justru tersenyum tipis, bukan senyum untuk menyenangkan, melainkan senyum yang tenang, seperti seseorang yang sudah memahami hidupnya sendiri. "Pekerjaan saya mungkin sederhana," jawab Safa pelan. "Tapi saya tidak pernah merasa kecil karenanya." Kalimat itu jatuh di udara seperti sesuatu yang tidak sesuai dengan dunia Darren. Ia mengerutkan sedikit alisnya. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena tidak terbiasa mendengar jawaban seperti itu. Safa melanjutkan pekerjaannya tanpa menunggu reaksi. Ia mengelap permukaan wastafel dengan gerakan lembut dan teliti, seolah percakapan tadi tidak mengubah apapun dalam dirinya. Darren masih berdiri di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya balasan. Biasanya orang akan membela diri, marah, atau mencoba menyenangkan dirinya. Tapi Safa tidak melakukan satu pun dari itu. Ia tetap bekerja, tetap tenang, tetap utuh. Darren akhirnya mengalihkan pandangan, sedikit tidak nyaman dengan keheningan yang terasa berbeda dari biasanya. "Menarik," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan Safa yang tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa perubahan ekspresi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam langkah Darren. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi jelas tidak bisa ia abaikan begitu saja. "Pekerjaan saya mungkin sederhana, tapi saya tidak pernah merasa kecil karenanya." Kalimat itu terus terulang di kepala Darren Alvarez, bahkan ketika ia sudah kembali ke lantai atas gedung perusahaannya. Di ruang kerjanya yang luas, layar-layar besar tetap menampilkan grafik keuntungan, laporan investasi, dan pergerakan pasar global. Staf datang dan pergi membawa dokumen penting. Suara rapat terdengar di balik pintu kaca. Namun bagi Darren, semua itu tiba-tiba terasa sedikit berisik. Ia duduk di kursinya, menatap layar tanpa benar-benar melihatnya. Biasanya, pikirannya sangat terkontrol. Setiap detik sudah punya tempat. Setiap masalah punya solusi. Tidak ada ruang untuk hal yang tidak relevan. Tapi hari ini berbeda. Sosok perempuan berkerudung yang bekerja di toilet lantai bawah itu justru muncul di sela-sela pikirannya tanpa diundang. Darren menghela napas pelan. "Tidak masuk akal," gumamnya, seolah mencoba menghapus ingatan itu. Ia membuka laporan baru, membaca angka-angka besar yang biasanya membuatnya fokus. Tapi kali ini, fokusnya pecah di tengah jalan. Ia kembali mengingat cara Safa berbicara. Tenang, tidak defensif, tidak berusaha membuktikan apapun. Dan itu yang paling mengganggu. Biasanya, orang akan bereaksi saat diremehkan. Akan ada pembelaan, rasa tersinggung, atau minimal perubahan ekspresi. Tapi Safa tidak memberi satu pun dari itu. Seolah,
Nilai dirinya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Darren menutup dokumen dengan sedikit keras, membuat asistennya di luar ruangan menoleh sebentar karena terkejut. Ia berdiri, berjalan ke arah kaca besar yang menampilkan kota di bawahnya. "Kenapa aku masih memikirkannya?" katanya pelan, hampir seperti pertanyaan untuk dirinya sendiri. Di luar sana, dunia tetap bergerak seperti biasa. Orang-orang kecil berjalan di trotoar, mobil-mobil melaju, dan kehidupan terus berlangsung tanpa peduli siapa yang sedang menguasai gedung ini. Namun untuk pertama kalinya, Darren merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan hanya dengan kekuasaan atau logika. Bukan pasar, bukan perusahaan, tapi pikirannya sendiri. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu kembali duduk. Dia hanya penjaga toilet, gumamnya, mencoba menegaskan ulang posisi dunia seperti yang biasa ia yakini. Namun kalimat itu justru terdengar kosong di telinganya sendiri. Karena semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat justru bayangan Safa itu muncul di pikirannya. Dan tanpa ia sadari, retakan kecil pertama di cara pandangnya terhadap dunia baru saja terbentuk. Dua dunia di gedung Alvarez Group berjalan berdampingan, tetapi tidak pernah benar-benar bersentuhan. Di lantai paling atas, Darren Alvarez kembali duduk di ruangannya yang dipenuhi kaca dan cahaya. Semua tampak dirancang untuk menunjukkan kekuasaan. Meja kerja besar dari kayu mahal, layar digital raksasa yang menampilkan data global, dan kursi yang seperti singgasana modern. Namun hari itu, ruang itu tidak lagi terasa sesempurna biasanya. Darren tetap bekerja, tetap memberi instruksi, tetap menandatangani keputusan penting. Tapi di sela-sela semua itu, pikirannya sesekali kembali ke lantai bawah, ke tempat yang tidak pernah benar-benar ia perhatikan sebelumnya. Safa Kirani. Nama itu tidak sengaja muncul di benaknya, membuatnya sedikit mengernyit setiap kali ia menyadarinya sendiri. Ia tidak suka gangguan. Dan lebih dari itu, ia tidak suka gangguan yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di lantai bawah gedung yang sama, Safa kembali menjalani rutinitasnya tanpa perubahan apapun. Ia berjalan melewati lorong-lorong panjang, membawa alat kebersihan sederhana. Suara langkahnya hampir tidak terdengar di antara gema sepatu orang-orang kantor yang sibuk. Ia membuka pintu toilet satu persatu, memeriksa keadaan, lalu mulai bekerja dengan teliti. Cermin dibersihkan hingga tidak meninggalkan noda. Lantai dipel hingga kembali mengilap. Wastafel dilap tanpa satu sudut pun terlewat. Tidak ada yang istimewa bagi orang lain. Hanya pekerjaan yang dianggap biasa, bahkan sering diabaikan. Beberapa karyawan yang lewat hanya melirik sekilas. "Masih di sini saja dia," gumam salah satu dari mereka pelan. Safa mendengar, tapi ia tidak berhenti. Ia sudah terbiasa menjadi bagian dari dunia yang sering tidak dianggap. Baginya, pekerjaan bukan tentang siapa yang melihat, tetapi tentang apa yang harus diselesaikan dengan benar. Setiap kali ia selesai membersihkan satu area, ia selalu memastikan semuanya kembali rapi seperti tidak pernah ada kekacauan sebelumnya. Seolah ia ingin meninggalkan dunia dalam keadaan sedikit lebih baik daripada saat ia menemukannya. Di atas sana, Darren menatap layar besar yang penuh angka. Di bawah sana, Safa menatap pantulan dirinya di cermin yang baru saja ia bersihkan. Dua orang, dua kehidupan, dua cara memandang dunia yang sama. Namun tanpa mereka sadari, garis tipis antara dua dunia itu mulai terasa, tidak lagi sejauh sebelumnya. Dan di tengah gedung yang menjulang tinggi itu, sesuatu yang tak terlihat perlahan mulai bergerak, mendekatkan dua kehidupan yang selama ini tidak pernah seharusnya bersinggungan. Darren Alvarez bukan tipe orang yang bertindak tanpa alasan. Setiap keputusan dalam hidupnya selalu punya tujuan, perhitungan, dan hasil yang ingin dicapai. Namun hari itu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia masukkan dalam kategori bisnis maupun logika. Ia turun ke lantai bawah lagi. Bukan untuk urusan pekerjaan. Bukan juga karena rapat darurat. Melainkan karena rasa penasaran yang semakin sulit ia abaikan. Di tangannya, sebuah gelas kopi panas ia bawa dengan santai. Ekspresinya tetap dingin seperti biasa, seolah tidak ada yang berbeda dari langkahnya kali ini. Saat ia tiba di depan area toilet umum,
Safa Kirani sedang tidak terlihat langsung. Ruangan tampak sepi. Hanya suara air mengalir dari salah satu wastafel yang belum sepenuhnya tertutup. Darren berdiri beberapa detik. Lalu tanpa banyak ekspresi, ia sengaja menggerakkan tangannya. Sebagian kopi itu tumpah ke lantai marmer yang baru saja dibersihkan. Cairan coklat menyebar cepat, meninggalkan noda yang kontras dengan lantai yang sebelumnya bersih mengilap. Darren menatapnya, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan tatapan yang sulit dibaca, seperti sedang mengamati sebuah eksperimen kecil. Tak lama kemudian, langkah ringan terdengar dari dalam. Safa muncul. Ia berhenti sejenak saat melihat noda itu, lalu matanya beralih ke Darren. Tidak ada kejutan besar di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Hanya keheningan singkat yang seperti sedang memahami situasi. "Maaf, Pak. Tumpah, ya?" ucap Safa pelan. Darren tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan reaksinya. Safa segera mengambil kain pel dan alat kebersihan tanpa membuang waktu. Ia berjongkok, lalu mulai membersihkan lantai yang baru saja kotor itu. Gerakannya tetap tenang, tidak terburu-buru, tidak kasar. Seolah noda itu hanyalah bagian kecil dari pekerjaannya, bukan gangguan yang harus dipersoalkan. Darren mengamati setiap gerakannya, menunggu sesuatu. Reaksi kesal, keluhan, atau setidaknya perubahan ekspresi. Tapi tidak ada. Safa hanya bekerja, fokus pada satu hal, membersihkan. Setelah beberapa saat, ia berhenti sejenak, memastikan lantai sudah kembali bersih. Ia mengelap bagian terakhir dengan teliti, lalu berdiri perlahan. "Sudah, Pak. Maaf kalau jadi mengganggu," katanya sopan. Nada suaranya tetap sama seperti sebelumnya. "Nang." Tidak berubah. Darren mengernyit sedikit. Bukan karena lantainya bersih, tapi karena sesuatu yang tidak ia dapatkan dari eksperimen kecilnya itu. Tidak ada reaksi yang bisa ia baca. Safa tidak marah, tidak tersinggung, tidak merasa direndahkan. Seolah kejadian tadi tidak menyentuh harga dirinya sama sekali. "Kenapa kamu tidak marah?" tanya Darren akhirnya, suaranya datar. Safa berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan tenang. "Marah tidak akan membuat lantainya jadi bersih lebih cepat, Pak," jawabnya sederhana. Kalimat itu membuat Darren diam. Bukan karena panjang, tapi karena terlalu sederhana untuk sesuatu yang ia kira akan rumit. Safa kembali melanjutkan pekerjaannya, memastikan tidak ada bekas noda tersisa. Darren masih berdiri di tempat yang sama. Kali ini, ia tidak hanya melihat lantai yang bersih. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih sulit ia pahami. Seseorang yang tidak bisa dipancing dengan cara yang biasa ia gunakan untuk mengukur manusia lain. Dan untuk pertama kalinya, kesalahan kecil yang ia buat terasa seperti sesuatu yang justru membalikan arah pikirannya sendiri. Kesabaran yang tidak dimengerti. Setelah kejadian kopi yang tumpah itu, Darren Alvarez tidak langsung pergi. Biasanya ia akan berbalik tanpa peduli, meninggalkan urusan kecil kepada staf lain. Tapi kali ini ia masih berdiri di dekat pintu toilet umum lantai bawah, memperhatikan Safa Kirani yang kembali bekerja seperti tidak ada hal yang terjadi. Suasana ruangan kembali tenang. Hanya suara kain pel yang sesekali menyentuh lantai, dan air yang mengalir pelan dari keran yang baru saja ditutup. Safa bergerak dari satu sudut ke sudut lain, memastikan tidak ada noda tersisa. Tangannya cekatan, tapi tidak tergesa-gesa. Seolah setiap gerakan punya ritme yang sudah ia pahami sejak lama. Darren memandangnya dengan tatapan yang tidak biasa. Bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ada sesuatu yang lebih sulit ia jelaskan, semacam gangguan halus di dalam cara pikirnya. Ia melihat Safa bekerja, lalu akhirnya membuka suara lagi. "Kenapa kamu selalu seperti ini?" tanya Darren datar. Safa berhenti sejenak, lalu menoleh. "Maksud Bapak?" Darren melirik ke lantai yang tadi sempat ia kotori. "Kamu tidak marah, tidak keberatan. Bahkan setelah jelas-jelas ada orang yang mengganggumu." Safa terdiam beberapa detik. Ia lalu kembali meremas kain pelnya perlahan. Bukan karena bingung,
tapi karena sedang memilih kata yang tepat. Kotor itu bukan alasan untuk membenci tempat, jawab Safa akhirnya pelan. Darren sedikit mengernyit, menunggu lanjutannya. Safa melanjutkan sambil tetap bekerja. Sama seperti hinaan bukan alasan untuk membenci manusia. Kalimat itu jatuh begitu saja di udara. Tidak keras, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat ruangan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Darren tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Safa yang kembali merapikan sudut lantai dengan sangat teliti, seolah tidak ada hal besar yang baru saja ia ucapkan. Di kepala Darren, kalimat itu berulang. Kotor bukan alasan untuk membenci tempat. Sama seperti hinaan bukan alasan untuk membenci manusia. Ia terbiasa dengan dunia yang penuh hierarki. Dunia yang menilai orang dari jabatan, kekayaan, dan pengaruh. Dunia yang mengajarkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang tidak menerima perlakuan buruk. Tapi Safa tidak berpikir seperti itu. Ia tidak membiarkan apapun mengubah cara ia memperlakukan dunia. Atau dirinya sendiri. Darren mengalihkan pandangannya ke lantai yang sudah kembali bersih. Tidak ada jejak kopi. Tidak ada kekacauan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kamu membiarkan saja orang memperlakukanmu sesuka mereka? Tanya Darren akhirnya. Nadanya sedikit lebih tajam dari sebelumnya. Safa berhenti lagi. Kali ini ia menatap Darren lebih lama. Namun tetap dengan ketenangan yang sama. Saya tidak membiarkan, jawabnya lembut. Saya hanya memilih apa yang layak saya simpan di hati saya. Darren terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti pembelaan. Tidak juga seperti kelemahan. Justru seperti sesuatu yang terlalu tenang untuk bisa disangkal dengan logika biasa. Safa kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi, seolah percakapan itu sudah selesai. Sementara Darren masih berdiri di tempatnya. Untuk pertama kalinya merasa bahwa cara ia memahami kekuatan, mungkin tidak seutuh yang ia kira. Dan di lantai bawah gedung itu, sesuatu yang sederhana perlahan mulai mengganggu sesuatu yang selama ini sangat ia yakini, bahwa dunia hanya bisa dimenangkan dengan kekuasaan, bukan ketenangan. Sejak percakapan terakhirnya dengan Safa Kirani, Darren Alvarez kembali ke lantai atas gedung perusahaannya dengan langkah yang sama seperti biasa, tegas, cepat, tanpa ragu. Namun ada satu hal yang berbeda. Langkah itu terasa terlalu otomatis. Seolah tubuhnya bergerak seperti biasa, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya ikut. Di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, Darren duduk di kursi kebanggaannya. Layar besar di depannya menampilkan angka-angka penting, laporan investasi, dan grafik pertumbuhan perusahaan yang selalu menjadi pusat hidupnya. Biasanya, semua itu cukup untuk membuatnya fokus total. Tapi tidak hari ini. Pandangan Darren berhenti di satu titik layar, tanpa benar-benar membaca isi laporan. Tangannya memegang pena, tetapi tidak menulis apapun. Di kepalanya, suara itu kembali muncul. Kotor bukan alasan untuk membenci tempat. Sama seperti hinaan bukan alasan untuk membenci manusia. Ia menutup mata sebentar. Seperti mencoba mengusir sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Kenapa aku masih memikirkan itu? Gumamnya pelan. Nada suaranya bukan marah kepada orang lain, tapi seperti seseorang yang mulai kesal pada dirinya sendiri. Di luar ruangan kaca itu, staf berlalu lalang membawa dokumen. Telepon berdering. Rapat dijadwalkan ulang. Dunia bisnisnya tetap berjalan tanpa gangguan. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai tidak stabil. Darren berdiri dari kursinya, berjalan ke arah kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Ia memandang kota di bawahnya seperti biasa, kecil, sibuk, tidak penting. Cara pandang yang selama ini ia yakini tanpa keraguan. Semua orang bisa diukur, katanya pelan pada dirinya sendiri. Semua punya tempatnya. Kalimat itu seharusnya membuatnya tenang. Tapi kali ini tidak. Bayangan Safa muncul lagi di pikirannya. Cara ia berbicara, cara ia bekerja, cara ia tidak bereaksi terhadap hinaan atau tekanan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak goyah. Darren mengernyit. Tidak masuk akal, ucapnya lebih tegas.
seolah mencoba menekan sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Ia kembali duduk, membuka dokumen lain, mencoba memaksa dirinya bekerja seperti biasa. Namun setiap kalimat yang ia baca terasa tidak benar-benar masuk ke pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bukan karena kegagalan, bukan karena kesalahan bisnis, tapi karena ada sesuatu dalam cara ia memandang dunia yang tiba-tiba terasa terlalu keras untuk dijelaskan dengan logika yang selama ini ia banggakan. Ia berhenti sejenak, menatap tangannya sendiri. Tangan yang biasanya hanya digunakan untuk mengendalikan keputusan besar. Kenapa rasanya seperti ini? Bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan ruang kerja yang biasanya terasa kuat, kini justru terasa terlalu luas. Dan di tengah keheningan itu, Darren mulai menyadari sesuatu yang asing baginya. Bahwa ada retakan kecil yang baru saja muncul di dalam dirinya. Bukan di dunia luar, tapi di dinding keyakinannya sendiri. Ruangan rapat lantai atas Alvarez Group dipenuhi suasana tegang seperti biasa. Para direktur duduk rapi di sekeliling meja panjang. Layar presentasi menampilkan data keuangan besar, proyeksi pasar, dan strategi ekspansi yang akan menentukan arah perusahaan ke depan. Darren Alvarez berada di ujung meja, seperti biasa menjadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha. Suaranya biasanya tegas. Setiap kata adalah keputusan. Setiap keputusan adalah arah baru bagi perusahaan. Namun hari itu berbeda. Proyeksi kuartal berikutnya menunjukkan peningkatan sebesar 12% jika kita fokus pada ekspansi sektor digital, ujar salah satu direktur. Semua mata tertuju pada Darren, menunggu reaksinya. Ia mengangguk pelan, tapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Di tengah penjelasan yang seharusnya penting itu, sesuatu yang lain menyelinap masuk ke kepalanya tanpa izin. Kotor itu bukan alasan untuk membenci tempat. Darren berkedip sekali. Ia mencoba kembali fokus pada layar. Jika kita menunda ekspansi, kita bisa kehilangan momentum pasar Asia Tenggara, lanjut direktur lain. Darren mengangkat tangannya sedikit, tanda ia mendengar. Tapi matanya kosong sesaat. Sama seperti hinaan bukan alasan untuk membenci manusia. Ia menghela napas pelan. Pak Darren? Suara salah satu direktur membuatnya kembali ke kenyataan. Ya, jawabnya cepat, sedikit lebih keras dari biasanya. Semua orang diam menunggu. Darren melihat ke layar presentasi, mencoba membaca ulang angka-angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Tapi untuk pertama kalinya, angka itu tidak terasa hidup di kepalanya. Ia mengernyit halus. Aku setuju untuk lanjutkan ekspansi, katanya akhirnya. Suaranya kembali stabil seperti biasa. Rapat berlanjut. Namun Darren tidak sepenuhnya kembali. Tangannya menandatangani keputusan. Mulutnya memberi instruksi. Kepalanya mengatur strategi. Semuanya berjalan seperti normal dari luar. Tapi di dalam dirinya, ada bagian kecil yang terus terganggu. Seseorang di lantai bawah. Seseorang yang tidak takut diremehkan. Seseorang yang menjawab hinaan dengan ketenangan. Bukan perlawanan. Darren menatap layar rapat, tetapi bayangan itu tetap muncul di sela-sela pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa ia sedang kalah bukan di meja bisnis, melainkan di dalam kepalanya sendiri. Dan rapat yang seharusnya menentukan masa depan perusahaan itu, perlahan berubah menjadi momen di mana pikirannya justru kehilangan kendali paling penting, fokusnya sendiri. Malam turun di atas kota seperti biasa, menutup gedung-gedung tinggi dengan cahaya lampu yang berkelip dari kejauhan. Dari lantai atas Alvarez Group, Darren Alvarez kembali berdiri di balik kaca besar yang selama ini menjadi tempat favoritnya untuk berpikir. Biasanya, pemandangan itu memberinya rasa kuasa, seolah seluruh kota berada di bawah kendalinya. Tapi malam ini tidak sama. Ia tidak sedang merasa berkuasa. Ia sedang merasa bingung. Tangannya masuk ke saku jasnya, sementara matanya menatap titik-titik cahaya di bawah sana. Semua orang tampak kecil, bergerak dengan tujuan masing-masing. Namun di antara semua, kecilnya, dunia itu, satu sosok terus muncul tanpa diundang dalam pikirannya. Safa Kirani. Bukan wajahnya yang paling mengganggu Darren.
Bukan juga pekerjaannya, tapi ketenangannya. Darren menghela napas pelan, lalu berjalan menjauh dari kaca, duduk di sofa ruang kerjanya yang luas. Ruangan itu biasanya membuatnya merasa tenang, tetapi malam ini justru terasa terlalu sunyi. Ia mengambil segelas air, memutarnya perlahan tanpa benar-benar meminumnya. "Kenapa aku masih memikirkan hal seperti ini?" gumamnya. Namun kali ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini berubah menjadi pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia pecahkan dengan logika bisnis, data, atau pengalaman bertahun-tahun di dunia yang penuh persaingan. Kenapa seseorang yang dianggap rendah justru terlihat paling tenang? Darren mengulang kalimat itu di dalam kepalanya. Ia terbiasa melihat dunia dengan satu ukuran. Posisi menentukan nilai. Semakin tinggi seseorang, semakin besar kendalinya. Semakin rendah, semakin kecil pengaruhnya. Tapi Safa tidak sesuai dengan rumus itu. Ia berada di bawah dalam pandangan dunia Darren, tetapi tidak terlihat hancur oleh posisi itu. Tidak goyah oleh hinaan. Tidak berubah oleh perlakuan orang lain. Justru sebaliknya, ia stabil. Darren mengerutkan alis. Kalau dia benar-benar berada di posisi rendah, katanya pelan, kenapa dia tidak terlihat seperti orang yang kalah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Ia berdiri lagi, berjalan kembali ke kaca besar. Kota di bawah tetap sama, ramai, sibuk, tidak peduli. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak lebih dalam. Bukan keraguan besar, tapi retakan kecil yang mulai melebar menjadi celah pertanyaan. Darren menyandarkan tangannya di kaca dingin itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari kontrol. Ia mencari jawaban. Dan yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa ia tidak menemukannya di tempat manapun yang selama ini ia percayai. Hari itu, Darren Alvarez turun ke lantai bawah tanpa pengumuman, tanpa pengawalan yang berlebihan, dan tanpa alasan yang ia jelaskan kepada siapapun. Namun di dalam dirinya, alasan itu justru terlalu banyak untuk diabaikan. Setiap langkahnya menuju koridor toilet umum terasa lebih lambat dari biasanya. Bukan karena ia ragu secara fisik, tetapi karena pikirannya sendiri tidak lagi sejalan seperti dulu. Ketika ia sampai di depan pintu itu, suasana seperti biasa, sederhana, bersih, dan sunyi. Bau cairan pembersih samar masih tercium di udara, tanda bahwa seseorang baru saja selesai bekerja atau sedang bekerja. Safa Kirani sedang merapikan perlengkapan kebersihannya di sudut ruangan. Ketika pintu terbuka, ia langsung menoleh. "Selamat siang, Pak Darren," ucapnya sopan seperti biasa. Tapi kali ini Darren tidak langsung menjawab dengan nada dingin atau pertanyaan tajam seperti sebelumnya. Ia hanya berdiri beberapa detik, memandang ruangan itu, lalu Safa. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menilai. "Siang," jawab Darren singkat, tapi nadanya berbeda, lebih datar, lebih netral, tidak merendahkan. Safa sedikit terdiam, mungkin menyadari perubahan kecil itu, tapi ia tidak menunjukkannya secara berlebihan. Darren melangkah masuk beberapa langkah, berhenti di dekat wastafel. Ia tidak seperti biasanya yang langsung mengajukan pertanyaan tajam atau komentar sinis. Kali ini ia terlihat mencari kata. "Aku mau tanya sesuatu," ujar Darren akhirnya. Safa menunggu, tidak memotong, tidak menebak-nebak. Darren melanjutkan, "Kenapa kamu tidak pernah terganggu dengan cara orang memperlakukanmu?" Pertanyaan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada nada menguji. Tidak ada sindiran. Hanya pertanyaan yang jujur. Safa menatap Darren sejenak, lalu kembali meletakkan kain yang sedang ia lipat. Gerakannya tetap tenang seperti biasa. "Saya terganggu," jawabnya pelan. Darren mengangkat sedikit alisnya, seolah ini bagian yang tidak ia duga. Safa melanjutkan, "Tapi saya tidak membiarkan gangguan itu mengendalikan saya." Ruangan itu hening sesaat. Darren memandangnya lebih lama dari biasanya. Bukan lagi seperti seseorang yang menilai, tapi seperti seseorang yang mencoba memahami sesuatu yang baru. "Lalu apa yang kamu pegang?" tanya Darren lagi,
lebih pelan dari sebelumnya. Safa menghela napas kecil, lalu menjawab, "Saya pegang diri saya sendiri." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Darren, itu terdengar seperti sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Ia melirik lantai yang bersih, lalu kembali menatap Safa. "Kalau dunia memperlakukanmu rendah, kamu tidak merasa ingin membalas?" Tanyanya lagi, kali ini tanpa tekanan. Safa menggeleng pelan. "Kalau saya sibuk membalas, saya akan kehilangan waktu untuk membangun hidup saya sendiri." Darren terdiam. Tidak ada bantahan yang siap keluar dari mulutnya seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak datang sebagai orang yang ingin menguji. Ia datang sebagai seseorang yang ingin memahami. Dan itu membuat percakapan ini terasa berbeda dari semua percakapan mereka sebelumnya. Sebelum ia pergi, Darren hanya mengangguk kecil. "Terima kasih," katanya singkat. Safa sedikit terkejut, tapi ia tetap menjawab dengan tenang. "Sama-sama, Pak." Darren berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Namun kali ini, langkahnya tidak membawa rasa kemenangan seperti biasa. Yang ia bawa justru sesuatu yang baru. Pertanyaan yang perlahan mulai berubah menjadi pemahaman yang belum utuh. Percakapan di lantai bawah itu tidak berakhir begitu saja bagi Darren Alvarez. Setelah hari itu, ia mulai kembali datang, bukan dengan sikap menguji seperti sebelumnya, dan bukan juga dengan tatapan merendahkan yang dulu ia anggap wajar. Kali ini, ia datang dengan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya memahami, keinginan untuk mendengar. Safa Kirani tetap seperti biasa ketika ia melihat Darren masuk. Tidak berlebihan, tidak berubah sikap, tidak menunjukkan rasa canggung yang dibuat-buat. "Selamat siang, Pak." Sapanya tenang. Darren mengangguk kecil. "Siang." Tidak ada lagi ketegangan seperti awal pertemuan mereka. Hanya ruang kecil yang terasa lebih jujur dari sebelumnya. Safa kembali melanjutkan pekerjaannya, merapikan area wastafel dan memastikan semuanya tetap bersih. Darren tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri beberapa saat, seolah menunggu momen yang tepat, sesuatu yang belum pernah ia lakukan pada siapapun di perusahaannya. Akhirnya ia membuka suara. "Kamu selalu di sini setiap hari?" tanya Darren. Safa berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh sepenuhnya. "Iya, Pak." "Tidak pernah berpikir untuk pekerjaan lain?" lanjut Darren. Kali ini nadanya bukan menghakimi, hanya ingin tahu. Safa terdiam sejenak. Bukan karena bingung, tetapi karena pertanyaan itu sudah pernah ia pikirkan berkali-kali dalam hidupnya. "Saya pernah," jawabnya pelan. "Tapi saya memilih yang saya bisa jalani dengan jujur." Darren mengernyit sedikit. "Jujur?" Safa mengangguk kecil sambil tetap bekerja. "Saya bekerja bukan untuk terlihat tinggi di mata orang lain. Saya bekerja supaya saya tidak menjadi beban bagi siapapun." Kalimat itu membuat Darren diam. Safa melanjutkan, "Saya tidak ingin hidup dari sesuatu yang membuat saya harus berpura-pura." Darren memandangnya lebih lama dari biasanya. Kali ini bukan lagi sebagai CEO yang menilai, tapi sebagai seseorang yang mencoba memahami cara pikir yang sama sekali berbeda dari dunianya. "Jadi ini pilihanmu?" tanya Darren akhirnya. "Iya," jawab Safa singkat. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Darren mengalihkan pandangan ke lantai yang sudah bersih mengilap. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang rendah. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang dijalani dengan kesadaran penuh. "Tidak merasa berat?" tanya Darren lagi, lebih pelan. Safa tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. "Berat itu pasti ada," jawabnya jujur. "Tapi saya lebih memilih berat yang jujur daripada ringan yang membuat saya kehilangan diri sendiri." Kalimat itu menggantung di udara. Darren tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, seperti seseorang yang baru saja menemukan sudut pandang yang tidak pernah ia pelajari di dunia bisnis, di ruang rapat, atau di balik grafik keuntungan. Safa menutup kembali botol cairan pembersih, lalu menatap Darren sekilas. "Setiap orang punya cara masing-masing untuk bertahan hidup, Pak," tambahnya lembut.
Saya hanya memilih cara yang tidak membuat saya kehilangan kemanusiaan saya sendiri. Darren mengangguk pelan. Meski dalam hatinya ada sesuatu yang belum selesai ia pahami. Hari itu ia tidak banyak bertanya lagi. Tapi saat ia meninggalkan lantai bawah, pikirannya terasa berbeda. Bukan lebih ringan, tapi lebih penuh. Dan di dalamnya, sosok Safa Kirani tidak lagi sekadar penjaga toilet, seperti cara pandangnya dulu. Melainkan seseorang yang menjalani hidupnya dengan prinsip yang bahkan dunia setinggi apapun yang ia miliki, belum tentu mampu mengajarkannya. Hari-hari setelah percakapan tentang hidup Safa membuat Darren Alvarez semakin sering turun ke lantai bawah. Bukan lagi karena rasa penasaran yang ingin menguji, dan bukan pula karena ingin mencari kesalahan. Ia datang dengan cara yang lebih tenang, lebih diam. Seperti seseorang yang mulai belajar mendengar tanpa harus menguasai percakapan. Safa Kirani tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa. Membersihkan, merapikan, memastikan setiap sudut toilet umum di gedung itu tetap layak digunakan oleh ribuan orang yang berlalu lalang setiap hari. Namun ada sesuatu pada dirinya yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan oleh Darren. Bukan pada apa yang ia lakukan, tapi pada apa yang tidak ia katakan. Hari itu, ruangan sedang relatif sepi. Hanya suara air mengalir pelan dan langkah kaki Darren yang berhenti di dekat pintu. "Selamat siang," ucap Darren lebih pelan dari biasanya. "Siang, Pak," jawab Safa. Tidak ada percakapan besar di awal. Hanya kehadiran yang mulai terasa tidak lagi asing. Darren memperhatikan Safa yang sedang mengelap kaca cermin. Gerakannya tetap rapi, teratur. Seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan kesunyian. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Akhirnya Darren membuka suara, lebih hati-hati dari biasanya. "Kamu selalu terlihat tenang," katanya. Safa tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan satu gerakan kecil, lalu berhenti sejenak. "Tergantung dari mana Bapak melihatnya," jawabnya pelan. Darren menatapnya. "Maksudnya?" Safa menarik napas kecil, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tenang itu bukan berarti tidak pernah lelah. Kalimat itu sederhana, tapi Darren menangkap sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak diucapkan. Ia tidak bertanya lebih jauh saat itu, tapi tatapannya tidak lepas dari Safa yang kini berpindah ke sudut lain ruangan. Ada jeda yang terasa berbeda dari biasanya. Bukan hening yang kosong, tapi hening yang menyimpan sesuatu. Setelah beberapa menit, Safa akhirnya berkata tanpa menoleh. "Setiap orang punya bagian hidup yang tidak ingin mereka ceritakan, Pak." Darren mengerutkan sedikit alisnya. "Termasuk kamu." Safa berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, gerakannya melambat. Bukan karena ragu untuk bekerja, tapi karena kata-kata itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam. "Termasuk saya," jawabnya akhirnya. Hening kembali memenuhi ruangan. Darren tidak mendesak. Ia hanya berdiri diam, seperti seseorang yang mulai mengerti bahwa tidak semua hal bisa dibuka dengan pertanyaan. Safa melanjutkan pekerjaannya, tapi kali ini ada perubahan kecil pada sorot matanya. Bukan kesedihan yang terlihat jelas, bukan pula kelemahan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti luka lama yang sudah terlalu sering ditahan hingga menjadi bagian dari cara ia berdiri. Darren memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Safa hanya sebagai seseorang yang kuat. Ia mulai melihat kemungkinan bahwa ketenangan itu bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sudah terlalu sering bertahan sendirian. "Kalau kamu tidak ingin cerita, aku tidak akan memaksa," kata Darren akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Safa mengangguk kecil tanpa menoleh. "Terima kasih, Pak." Namun sebelum Darren pergi, ada satu hal yang tertinggal di pikirannya. Bukan jawaban, tapi bayangan. Bahwa di balik ketenangan Safa yang selalu ia lihat setiap hari, ada luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan justru karena itulah, ketenangannya terasa begitu nyata. Perubahan tidak pernah datang secara tiba-tiba pada diri Darren Alvarez. Ia bukan tipe orang yang berubah karena emosi sesaat atau ucapan manis yang singkat. Namun belakangan ini,
Sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser perlahan, seperti fondasi yang selama ini ia anggap kokoh, ternyata memiliki celah kecil yang tak terlihat. Dan semua itu bermula dari lantai bawah gedung perusahaannya. Dari Safa Kirani. Hari itu, Darren memasuki gedung seperti biasa. Para karyawan berdiri di sisi lorong, menunduk memberi hormat saat ia lewat. Biasanya ia hanya berjalan lurus tanpa menoleh, menganggap itu hal yang wajar. Namun kali ini berbeda. Saat seorang staf junior tidak sengaja menjatuhkan berkas di dekat lift, Darren berhenti. Seluruh ruangan seperti membeku sesaat. Staf itu panik, buru-buru berjongkok memungut kertas. "Maaf, Pak Darren, saya tidak sengaja." Darren menatapnya sebentar. Tatapan itu biasanya cukup membuat orang gemetar. Tapi kali ini, ia tidak langsung pergi. "Tidak apa-apa," kata Darren singkat. Satu kalimat. Sederhana. Tapi cukup membuat staf itu berhenti sejenak. Seolah tidak yakin apa yang baru saja didengar. Darren tidak menunggu reaksi lebih lama. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Namun di dalam dirinya, sesuatu terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat kesalahan kecil sebagai sesuatu yang harus langsung dihukum oleh ketegasan dingin seperti biasanya. Ia mulai melihat manusia di baliknya. Di ruang rapat, perubahan itu juga mulai terlihat. Ketika salah satu direktur memotong penjelasan staf lain dengan nada tinggi, Darren mengangkat tangan sedikit. "Biarkan dia selesai," ucapnya tenang. Ruangan langsung hening. Direktur itu langsung diam. Staf yang sedang menjelaskan tampak sedikit terkejut, lalu melanjutkan presentasinya dengan suara yang lebih stabil. Darren bersandar di kursinya, matanya tetap fokus, tapi caranya memperhatikan orang di ruangan itu mulai berubah. Bukan lagi sekadar menilai hasil, tapi juga proses. Sementara itu, di lantai bawah, Safa Kirani tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam rutinitasnya. Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa tanpa ia sadari, ia telah mempengaruhi seseorang yang berada jauh di atasnya. Di sore hari, Darren kembali melewati area kantor yang ramai. Seorang petugas kebersihan menyapanya dengan gugup. "Selamat sore, Pak." Biasanya Darren hanya mengangguk dan terus berjalan. Tapi kali ini ia berhenti sebentar. "Sore," jawabnya. "Enggak." Tapi cukup membuat orang itu sedikit tertegun sebelum tersenyum kecil karena tidak menyangka. Perubahan itu tidak besar jika dilihat dari luar. Tidak ada pengumuman. Tidak ada momen dramatis. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, ada sesuatu yang terasa berbeda dari Darren Alvarez. Lebih tenang. Lebih tidak tajam tanpa alasan. Lebih manusiawi. Malamnya, Darren kembali berdiri di balik kaca besar ruang kerjanya. Kota di bawah tetap sama. Tapi cara ia melihatnya tidak lagi sepenuhnya sama. Ia teringat Safa. Bukan hanya kata-katanya, tapi cara ia hidup tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari siapapun. Darren menghela napas pelan. "Jadi beginikah rasanya melihat orang sebagai manusia?" gumamnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa itu mengurangi dirinya. Justru sebaliknya. Seperti ada bagian dirinya yang selama ini hilang, perlahan mulai kembali. Perubahan Darren Alvarez di Alvarez Group tidak bisa disembunyikan lama. Di sebuah perusahaan sebesar itu, bahkan perubahan kecil dalam sikap CEO bisa menjadi bahan pembicaraan dari lantai ke lantai, dari meja kerja ke ruang istirahat, bahkan sampai ke lorong-lorong yang seharusnya hanya dilewati tanpa perhatian. Hari-hari belakangan, Darren tidak lagi sekaku dulu. Ia masih tegas, masih cepat dalam mengambil keputusan, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling membuat semua orang heran adalah satu hal. Ia sering turun ke lantai bawah. Lebih sering dari yang seharusnya. Di ruang istirahat lantai 8, dua karyawan sedang berbicara pelan sambil menatap layar ponsel. "Lo sadar nggak sih? Pak Darren sekarang beda banget," bisik salah satu dari mereka. "Beda gimana?" tanya yang lain. Dia tadi bahkan nanya kondisi staf IT yang sempat sakit. Biasanya kan dia nggak peduli. Keduanya saling pandang. Sama-sama bingung.
Tapi yang lebih membuat mereka penasaran bukan itu, melainkan satu nama yang mulai sering muncul tanpa sengaja dalam percakapan kecil di kantor. Safa Kirani. Gue lihat Pak Darren beberapa kali turun ke bawah, ujar seorang staf lain yang ikut bergabung. Dan selalu ke area toilet itu. Suasana langsung hening sesaat. Jangan-jangan salah satu dari mereka menurunkan suara. Dia punya urusan sama penjaga kebersihan itu. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Bukan karena pasti, tapi karena tidak ada yang bisa memastikan. Di perusahaan besar seperti itu, ketidakpastian selalu menjadi bahan paling cepat untuk tumbuh menjadi gosip. Sementara itu, di lantai bawah, Safa tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa namanya mulai menjadi bahan pembicaraan di lantai-lantai atas gedung itu. Ia sedang membersihkan cermin ketika beberapa staf melewatinya. Tatapan mereka berbeda dari biasanya. Ada yang penasaran, ada yang menilai, ada juga yang hanya diam tapi memperhatikan lebih lama dari seharusnya. Safa tetap tenang. Ia sudah terbiasa menjadi bagian dari ruang yang sering tidak dipahami. Namun di balik ketenangannya, ia tetap tidak mencari perhatian siapapun. Ia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Dengan rapi, dengan sabar, dan dengan sikap yang tidak berubah sedikit pun. Di sisi lain gedung, Darren berdiri di dekat lift setelah selesai rapat. Seorang direktur mencoba membuka percakapan. "Pak, akhir-akhir ini Anda sering ke lantai bawah," katanya hati-hati. Darren menoleh sekilas. Tatapannya tenang. Tidak tajam seperti dulu, tapi tetap membuat orang lain berhenti berbicara terlalu jauh. "Kenapa?" tanya Darren singkat. Direktur itu langsung terdiam. "Tidak, Pak, hanya bertanya saja." Darren tidak menjelaskan. Ia hanya masuk ke lift. Pintu perlahan tertutup. Di dalam refleksi kaca lift, ia melihat dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membenarkan apapun tentang keputusannya. Sementara di luar sana, gosip terus menyebar tanpa kendali. Tentang CEO yang berubah. Tentang gadis penjaga toilet. Tentang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika kantor. Namun bagi Darren, semua itu tidak lagi penting. Yang mulai ia sadari adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Bahwa hidupnya yang selama ini tertutup oleh aturan, jarak, dan kekuasaan, mulai terbuka sedikit demi sedikit karena seseorang yang bahkan dunia tidak pernah anggap penting. Hari itu suasana lantai eksekutif Alvarez Group terasa lebih sibuk dari biasanya. Ada kunjungan salah satu direktur utama dari divisi investasi regional yang dikenal tegas, keras, dan tidak suka hal-hal tidak efisien. Darren Alvarez baru saja selesai dari ruang rapat ketika ia berjalan melewati koridor menuju lift. Beberapa staf menunduk memberi salam seperti biasa. Namun Darren hanya membalas dengan anggukan singkat. Namun langkahnya terhenti di dekat area lobi lantai tersebut. Suara percakapan terdengar sedikit meninggi. Di sana, seorang direktur bernama Rendra Wicaksono sedang berbicara dengan beberapa staf kebersihan yang baru selesai bertugas. Di antara mereka, Safa Kirani berdiri dengan tenang seperti biasa, memegang perlengkapan pembersihnya. "Lantai ini selalu jadi paling lambat bersihnya," ucap Rendra dengan nada sinis sambil menatap sekitar. "Apa standar kerja di sini memang serendah ini?" Beberapa staf kebersihan menunduk, tidak berani menjawab. Safa tetap diam. Rendra melanjutkan. Kali ini matanya berhenti pada Safa. "Kamu yang bertanggung jawab di sini." Safa menunduk sopan. "Iya, Pak." Rendra tersenyum tipis. Tapi bukan senyum yang ramah. Tidak heran. Dari penampilan saja sudah terlihat tidak profesional. Suasana sekitar langsung berubah tegang. Beberapa staf saling pandang, tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani ikut campur. Safa tetap berdiri di tempatnya. Tidak maju, tidak mundur. Di perusahaan sebesar ini, lanjut Rendra, harusnya tidak ada pekerjaan yang ditangani setengah hati. Atau mungkin memang orangnya yang tidak mampu. Kalimat itu menggantung di udara. Dan di saat itulah, Darren Alvarez muncul di ujung koridor. Ia tidak langsung berbicara. Tidak langsung masuk ke percakapan. Namun langkahnya melambat.
Matanya melihat ke arah Rendra, lalu ke Safa. Safa tetap tenang, meski jelas kata-kata itu tidak menyenangkan. Tapi ketenangannya berbeda dari ketenangan yang biasa Darren lihat, bukan karena tidak merasakan apa-apa, melainkan karena memilih untuk tidak meledak. Rendra belum menyadari kehadiran Darren sepenuhnya. Ia masih melanjutkan, kadang saya pikir, kita terlalu longgar dalam merekrut. Cukup. Suara Darren memotong. Tidak keras, tidak berteriak, tapi cukup untuk membuat seluruh lorong langsung sunyi. Rendra menoleh, sedikit terkejut. Pak Darren. Namun Darren tidak langsung menatapnya. Matanya masih pada Safa. Untuk sesaat, wajahnya tidak menunjukkan emosi yang biasa ia tampilkan di ruang rapat. Dingin, tegas, atau kalkulatif. Wajahnya berubah. Bukan marah yang meledak, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Ketegangan di rahangnya terlihat jelas. Meski ia tidak meninggikan suara. Rendra mencoba melanjutkan. Saya hanya memberikan masukan profesional. Masukan profesional tidak termasuk merendahkan orang, kata Darren akhirnya. Kali ini menatap Rendra langsung. Ruangan itu terasa seperti berhenti bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Rendra terdiam, kehilangan kata. Darren kemudian melirik sekilas ke Safa. Hanya sekilas. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia memahami apa yang baru saja terjadi. Safa sendiri tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menunduk sedikit, tetap pada posisinya seperti biasa. Namun Darren bisa melihat sesuatu yang tidak diucapkan. Bukan sakit hati yang ditunjukkan, tapi sesuatu yang lebih sering ia lihat pada Safa, ketahanan. Darren kembali menatap Rendra. Jika Anda punya masalah dengan standar kerja, ucapnya pelan tapi tegas. Bicarakan dengan sistem, bukan dengan merendahkan manusia yang menjalankan sistem itu. Rendra terdiam. Tidak ada bantahan. Tidak ada keberanian untuk melanjutkan. Darren tidak menunggu jawaban. Ia hanya melangkah pelan melewati mereka. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sebentar di samping Safa. Hening. Safa menunduk sopan seperti biasa. Maaf, Pak. Darren tidak langsung menjawab. Namun untuk pertama kalinya, nada suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Bukan kamu yang harus minta maaf, katanya singkat. Lalu ia melanjutkan langkahnya pergi. Safa tetap berdiri di tempatnya. Sementara Rendra masih diam dengan wajah yang tidak sepenuhnya mampu menyembunyikan ketidaknyamanannya. Dan di lorong itu, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan. Darren Alvarez tidak lagi hanya sekadar CEO yang dingin. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia melindungi orang lain. Terutama seseorang yang selama ini tidak pernah ia anggap penting. Sebelum semuanya berubah. Suasana lantai itu masih terasa tegang bahkan setelah langkah Darren menjauh dari lokasi kejadian. Rendra Wicaksono berdiri kaku, mencoba mengendalikan ekspresi wajahnya yang mulai kehilangan wibawa. Di sekelilingnya, para staf masih diam, seolah takut bergerak terlalu keras akan memicu sesuatu yang lebih buruk. Sementara Safa Kirani tetap di tempatnya. Tidak banyak berubah. Tidak menunjukkan kemarahan. Tidak juga menunjukkan kepuasan. Seolah semua yang baru saja terjadi hanya bagian kecil dari hari yang harus ia lewati seperti biasa. Namun di dalam keheningan itu, langkah Darren kembali terdengar. Ia belum benar-benar pergi. Darren berhenti beberapa langkah dari Safa, lalu berbalik sedikit. Matanya kini lebih dingin dari sebelumnya, bukan kepada Safa, tetapi kepada suasana yang baru saja terjadi. Rendra, ucapnya akhirnya. Suara itu membuat orang yang dipanggil langsung menegakkan badan. Iya, Pak. Darren menatapnya lama, cukup lama sampai membuat Rendra merasa tidak nyaman. Lalu ia berkata dengan nada datar namun berat. Jangan nilai manusia dari seragamnya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Pendek, tapi menghantam jauh lebih dalam dari teguran panjang manapun. Rendra membuka mulut, seperti ingin menjelaskan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Semua alasan yang tadi ada di kepalanya mendadak hilang begitu saja. Darren melanjutkan, kali ini lebih tenang, tapi justru lebih tajam. Di gedung ini,
Semua orang bekerja untuk sistem yang sama. Tidak ada yang lebih rendah hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Ia berhenti sejenak. Matanya bergeser sekilas ke arah Safa, lalu kembali ke Rendra. Yang membedakan manusia bukan jabatannya, tapi cara ia memperlakukan orang lain. Hening. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan udara di lorong itu terasa lebih berat dari biasanya. Safa masih diam. Tapi kali ini, ada sedikit perubahan di tatapannya. Bukan karena merasa dibela, tetapi karena memahami sesuatu yang tidak ia harapkan, bahwa seseorang seperti Darren memilih untuk berdiri di sisi yang tidak populer. Rendra menunduk sedikit. Saya tidak bermaksud merendahkan, Pak. Saya hanya... Cukup, potong Darren singkat. Bukan keras, tapi final. Tidak ada ruang untuk pembelaan lanjutan. Rendra terdiam. Darren menarik napas pelan, lalu melanjutkan dengan suara yang kembali netral. Kalau ada masalah dengan kinerja, laporkan secara formal, bukan dengan komentar yang tidak perlu. Rendra mengangguk cepat. Baik, Pak. Darren tidak menunggu lebih lama. Ia hanya melangkah melewati mereka semua. Kali ini benar-benar pergi. Namun sebelum jarak benar-benar memisahkan, langkahnya sedikit melambat di samping Safa. Ia tidak menatap lama. Hanya cukup untuk memastikan satu hal. Safa baik-baik saja. Lanjutkan pekerjaanmu, kata Darren singkat, lebih lembut dari biasanya. Safa menunduk. Iya, Pak. Dan Darren pun pergi. Lorong kembali sunyi. Rendra masih berdiri dengan wajah yang tidak sepenuhnya pulih dari kejadian tadi, sementara para staf lain mulai perlahan kembali ke posisi masing-masing, meski bisik-bisik kecil tak bisa dihindari. Namun satu hal sudah berubah di tempat itu. Bukan hanya karena Darren membela seseorang, tapi karena untuk pertama kalinya, semua orang melihat dengan jelas bahwa di gedung setinggi itu, harga manusia tidak lagi ditentukan oleh apa yang mereka kenakan. Sejak kejadian di lantai eksekutif itu, sesuatu di dalam diri Darren Alvarez berubah secara perlahan, bukan seperti perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan seperti retakan kecil yang makin lama makin meluas. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Bukan laporan keuangan, bukan proyek investasi, bukan juga rapat-rapat panjang yang biasa menguras waktunya, tapi hal-hal sederhana. Seperti cara seseorang menyapa tanpa berharap dilihat. Seperti cara seseorang tetap bekerja meski tidak dipuji. Dan tanpa ia sadari, fokus itu selalu kembali pada satu sosok yang sama. Safa Kirani. Darren tidak lagi melihat Safa sebagai petugas kebersihan di lantai bawah. Label itu perlahan menghilang dari pikirannya. Yang tersisa adalah seseorang yang utuh, dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat, dengan ketegaran yang tidak perlu diumumkan, dengan cara berdiri di tengah dunia yang sering tidak adil tanpa kehilangan dirinya sendiri. Hari itu, Darren turun ke lantai bawah tanpa alasan formal. Tidak ada rapat, tidak ada agenda, tidak ada keperluan perusahaan yang tercatat. Hanya langkah yang seolah bergerak sendiri. Di lorong dekat toilet umum, Safa sedang merapikan peralatan kebersihannya seperti biasa. Ia bekerja dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak pula melambat. Ketika melihat Darren datang, ia sedikit menunduk. Selamat siang, Pak. Ucapnya sopan. Darren berhenti beberapa langkah darinya. Biasanya, di titik ini, percakapan mereka singkat, dingin, fungsional, seperti atasan dan bawahan. Namun kali ini berbeda. Darren tidak langsung pergi. Ia justru berdiri diam, memperhatikan sejenak cara Safa bekerja. Bukan dengan tatapan menilai, tapi dengan perhatian yang lebih dalam. Seolah untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Kamu selalu kerja jam segini? Tanya Darren akhirnya. Safa sedikit mengangkat wajahnya. Iya, Pak. Sesuai jadwal. Hening sebentar. Darren mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Tidak capek? Tanyanya lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Pertanyaan itu membuat Safa berhenti sejenak. Bukan karena terkejut,
Tapi karena jarang ada orang yang benar-benar menanyakan hal itu tanpa maksud lain, Safa tersenyum tipis seperti biasa. Capek itu biasa, Pak. Kalau berhenti karena capek, pekerjaan tidak akan selesai. Darren terdiam. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, terdengar jauh lebih dalam dari banyak presentasi yang pernah ia dengar di ruang rapat. Ia mengalihkan pandangan sebentar, seperti sedang memproses sesuatu. Dulu kamu selalu seperti ini. Tanyanya lagi. Safa mengatur kain lapnya pelan. Maksud Bapak? Tenang. Safa tidak langsung menjawab. Ada jeda singkat sebelum ia berkata pelan. Saya tidak selalu tenang, Pak. Saya hanya belajar untuk tidak membiarkan keadaan mengendalikan saya. Darren menatapnya lebih lama kali ini. Bukan sekadar melihat, tapi memahami. Ada kehidupan di balik kalimat itu yang tidak ia ketahui. Ada perjalanan yang tidak pernah ia baca di laporan apapun. Dan untuk pertama kalinya, Darren menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Safa bukan dunia yang jauh darinya. Ia hanya tidak pernah mencoba mendekat sebelumnya. Kenapa kamu tetap di sini? Tanya Darren tiba-tiba. Safa menoleh sedikit. Maksud Bapak? Di pekerjaan ini. Di tempat ini. Safa terdiam sesaat. Lalu menjawab dengan suara yang tenang. Karena saya ingin hidup dari sesuatu yang saya jalani dengan jujur. Jawaban itu tidak panjang. Tapi cukup membuat Darren diam lebih lama dari biasanya. Di antara mereka, jarak yang dulu terasa jelas. Antara atasan dan bawahan, antara gedung tinggi dan lantai bawah, antara dunia yang berbeda, perlahan tidak lagi terasa setajam dulu. Tidak hilang sepenuhnya, tapi mulai memudar. Darren akhirnya mengangguk pelan. Dimengerti, katanya singkat. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat berkata tanpa menatap langsung. Kalau ada hal yang sulit, jangan dipendam sendiri. Safa sedikit terkejut, tapi ia tetap menjawab dengan sopan. Baik, Pak. Darren pun berbalik dan pergi. Tapi kali ini, langkahnya tidak lagi terasa seperti seseorang yang hanya melewati lantai bawah. Melainkan seperti seseorang yang mulai mengenali bagian dari dunia yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Dan di tempat itu, Safa tetap berdiri seperti biasa. Tenang, sederhana, namun perlahan menjadi sosok yang tanpa disadari mulai mengubah cara seseorang memandang hidupnya. Hujan turun tanpa peringatan di sore itu. Awalnya hanya rintik kecil yang jatuh di kaca gedung Alvarez Group, lalu perlahan berubah menjadi deras, menutup langit kota dengan tirai abu-abu yang tebal. Orang-orang bergegas pulang. Payung-payung terbuka di depan pintu lobi. Suara langkah menjadi lebih cepat dari biasanya. Namun di tengah semua itu, Darren Alvarez masih berdiri di dekat pintu keluar utama, menatap hujan seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak ia katakan pada siapapun. Di belakangnya, Safa baru saja selesai membersihkan area lantai bawah dan bersiap pulang. Ia membawa tas kecil sederhana. Pakaian kerjanya sedikit lembab karena aktivitas seharian. Ketika ia melangkah ke lobi, ia berhenti sejenak melihat hujan yang deras di luar. Tanpa sadar, Darren menoleh. Dan untuk sesaat, mereka hanya berdiri dalam diam. Dunia di sekitar mereka bergerak cepat. Tapi di antara keduanya, waktu seperti melambat. Belum pulang? Tanya Darren akhirnya. Safa menggeleng pelan. Menunggu hujan sedikit reda. Pak. Darren mengangguk kecil. Lalu kembali menatap keluar. Hening lagi. Namun kali ini tidak canggung. Lebih seperti dua orang yang sama-sama tidak merasa perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata. Beberapa menit berlalu. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Darren akhirnya melepas jasnya sedikit, lalu berkata, kalau menunggu terus, bisa malam. Safa menoleh. Saya tidak masalah, Pak. Saya biasa menunggu. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Darren sedikit mengerutkan dahi. Kamu selalu menunggu? Tanyanya. Safa tersenyum kecil. Bukan menunggu orang, Pak. Lebih ke menunggu keadaan. Darren memandangnya. Dan kalau keadaan tidak berubah? Safa diam sejenak, lalu menjawab pelan.
Saya yang menyesuaikan diri. Kalimat itu menggantung di udara lebih lama dari biasanya. Darren tidak langsung menjawab. Hujan di luar terdengar seperti ribuan jarum jatuh ke tanah. Akhirnya ia berkata, "Kamu terlalu sering beradaptasi." Safa sedikit terkejut, lalu menoleh. "Maksud Bapak?" Darren menatap ke depan, bukan ke arahnya. Orang yang terlalu sering menyesuaikan diri, biasanya lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan adil. Safa tidak menjawab langsung. Ada jeda panjang di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ekspresi Safa sedikit berubah. Bukan sedih, bukan marah, tapi seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan apakah kata-kata itu terlalu tepat sasaran. "Apa menurut Bapak saya terlihat seperti itu?" tanyanya akhirnya. Darren menghela napas pelan. "Tidak," jawabnya jujur. Tapi itu yang membuatnya lebih berbahaya. Safa mengernyit sedikit. "Berbahaya?" Darren akhirnya menoleh ke arahnya. "Orang seperti kamu," katanya pelan, "terlihat baik-baik saja sampai suatu hari. Kamu sadar kamu tidak pernah benar-benar meminta apapun untuk dirimu sendiri." Safa terdiam. Untuk beberapa detik, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin keras. Lalu ia tersenyum kecil, seperti mencoba meredakan suasana. "Saya tidak merasa kehilangan apapun, Pak." Darren menatapnya lama. "Tidak semua kehilangan terasa seperti kehilangan," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Safa memandang ke arah hujan di luar, seperti mencoba mencerna kata-kata itu tanpa terlalu dalam membiarkannya masuk. Darren melanjutkan, lebih pelan. "Kamu tidak pernah merasa ingin hidup lebih mudah?" Safa menarik napas pelan. "Semua orang ingin hidup lebih mudah," katanya akhirnya. "Tapi tidak semua orang punya pilihan itu." Darren terdiam. Kali ini ia tidak langsung membantah atau bertanya lagi. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang terlalu nyata untuk diperdebatkan. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Namun kali ini, keheningan itu tidak kosong. Ia penuh oleh hal-hal yang tidak diucapkan, tapi mulai dipahami. Akhirnya Darren berkata, "Kalau hujan berhenti, aku antar kamu sampai depan." Safa menoleh cepat. "Tidak perlu, Pak. Saya bisa." "Ini bukan perintah," potong Darren pelan, tanpa nada keras. Safa terdiam, lalu mengangguk kecil. "Baik, Pak." Mereka kembali menatap hujan bersama. Dan di bawah langit yang masih menangis itu, dua dunia yang berbeda untuk pertama kalinya tidak terasa sejauh sebelumnya. Tidak dekat sepenuhnya, tapi cukup dekat untuk mulai saling mendengar tanpa harus meninggikan suara. Hujan di luar masih belum benar-benar reda, hanya sedikit melambat seperti kelelahan setelah jatuh terlalu lama. Di depan gedung Alvarez Group, lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang bergerak pelan setiap kali kendaraan lewat. Darren dan Safa masih berdiri di lobi. Tidak lagi berbicara banyak, hanya sesekali saling melirik, lalu kembali diam. Namun di dalam diam itu, ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Seolah percakapan yang tadi terjadi di bawah hujan masih menggantung di udara, belum selesai sepenuhnya. Safa memandang keluar, lalu menurunkan pandangannya sedikit. Tangannya menggenggam tali tasnya pelan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sudah lama tersimpan, tapi baru sekarang menemukan celah untuk keluar. Darren tidak mendesak. Ia hanya berdiri di sampingnya, memberi ruang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mengisi keheningan itu dengan pertanyaan. Sampai akhirnya Safa berbicara. Pelan. Hampir seperti bisikan yang ragu apakah pantas untuk diucapkan. "Kalau semua orang hanya mau dihargai saat tinggi," ucapnya, "siapa yang akan menghargai mereka yang sedang memulai dari bawah?" Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis. Tidak ditinggikan suaranya. Tapi justru karena itu, dampaknya terasa lebih dalam. Darren tidak langsung menjawab. Tidak juga mengangguk. Ia hanya diam. Matanya tetap mengarah keluar, ke hujan yang mulai menipis. Tapi pikirannya jelas tidak berada di sana lagi. Kalimat itu berulang di kepalanya. Dua kali.
lalu menjadi sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Safa tidak menoleh. Ia tidak menuntut jawaban. Ia tidak mengharapkan pengakuan. Ia hanya berkata, lalu membiarkan kata-kata itu hidup sendiri di antara mereka. Darren akhirnya menurunkan pandangannya sedikit. Wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam tatapannya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi cukup terasa oleh dirinya sendiri. Selama ini ia selalu melihat dunia dari atas. Dari rapat-rapat. Dari keputusan besar. Dari angka-angka yang menentukan arah perusahaan. Ia terbiasa menilai cepat. Memutuskan cepat. Bergerak cepat. Tapi kalimat Safa tidak bisa diproses dengan cara yang sama. Karena itu bukan angka. Bukan laporan. Bukan strategi. Itu manusia. Siapa yang akan menghargai mereka? Kalimat itu terus mengulang. Darren menghela napas pelan, hampir tak terdengar. Lalu akhirnya ia berkata, tanpa menatap Safa langsung, "Kamu selalu berpikir seperti itu." Safa sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu, tapi ia menjawab jujur. "Saya hanya melihat apa yang saya alami, Pak." Hening kembali. Darren menatap keluar lebih lama. Lalu berkata pelan, "Kalimatmu barusan tidak sederhana." Safa menoleh sedikit. "Saya hanya mengatakan yang saya pikirkan." Darren mengangguk kecil, tapi matanya masih jauh. "Justru itu masalahnya," ucapnya lirih. Safa tidak mengerti. "Masalah?" Darren akhirnya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya sejak lama benar-benar menatap tanpa jarak jabatan. "Kalau seseorang seperti kamu saja harus mengingatkan hal seperti itu." Ia berhenti sejenak. "Berarti banyak hal yang sudah salah sejak lama." Safa terdiam. Tidak ada jawaban. Tidak ada bantahan. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di wajah Darren yang jarang terlihat. Bukan ketegasan seorang pemimpin, tapi kesadaran seorang manusia. Hujan di luar akhirnya mulai benar-benar berhenti. Tapi di dalam lobi itu, sesuatu justru baru saja mulai bergerak. Darren menarik napas panjang, lalu berkata singkat, "Ayo, aku antar kamu." Safa sempat ragu sesaat, lalu mengangguk kecil. "Baik, Pak." Mereka melangkah bersama menuju pintu keluar. Dan saat pintu kaca itu terbuka, dunia di luar terasa sama seperti sebelumnya. Tapi bagi Darren, tidak lagi dilihat dengan cara yang sama. Malam setelah hujan itu, langit kota kembali tenang. Tidak ada lagi gemuruh. Tidak ada lagi kilat yang membelah awan. Hanya sisa udara basah yang masih menempel di jalanan dan lampu-lampu gedung yang memantul samar di aspal. Mobil Darren melaju pelan, meninggalkan area Alvarez Group yang biasanya terasa seperti pusat seluruh hidupnya. Di kursi sebelah, Safa duduk dengan tenang. Tangannya terlipat di pangkuan. Pandangannya lebih banyak mengarah keluar jendela. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Hanya sesekali suara mesin mobil dan lampu jalan yang bergantian lewat. Namun bagi Darren, suasana itu tidak lagi sesederhana mengantar pulang staf. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sulit ia beri nama. Biasanya, pikirannya selalu penuh dengan agenda. Laporan yang harus ditinjau, keputusan yang harus diambil, strategi yang harus dievaluasi. Tapi malam ini, semuanya terasa seperti suara jauh yang tidak lagi memegang kendali penuh atas dirinya. Yang terus muncul justru hal lain. Safa. Cara ia berbicara. Cara ia diam. Cara ia tidak pernah mencoba terlihat lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi juga tidak pernah mengecilkan dirinya sendiri. Darren mengerling sekilas ke arahnya. Safa tetap menatap luar jendela. Cahaya lampu jalan melewati wajahnya satu persatu, memberi bayangan yang bergerak pelan. Untuk pertama kalinya, Darren menyadari sesuatu yang mengganggu ketenangannya sendiri. Ia tidak hanya menghormati Safa. Ia tidak hanya kagum. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tidak ia rencanakan, tidak ia analisis. Tidak ia masukkan ke dalam kategori apapun yang biasa ia gunakan dalam hidupnya. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Karena Darren terbiasa mengendalikan segalanya. Termasuk dirinya sendiri.
Mobil berhenti di lampu merah. Hening di dalam kabin terasa lebih berat dari biasanya. Safa akhirnya memecah keheningan pelan. "Terima kasih sudah mengantar, Pak." Darren mengangguk kecil. "Iya." Tidak ada tambahan kalimat. Tapi setelah beberapa detik, ia berkata lagi, lebih pelan dari biasanya. "Kamu selalu pulang sendiri?" Safa menoleh sedikit. "Iya, Pak." Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Dan justru itu yang membuat Darren diam sejenak lebih lama. Lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan. Darren menatap jalan di depan. Tapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Ia bertanya pada dirinya sendiri sesuatu yang jarang terjadi. Kenapa pertanyaan sederhana tentang seseorang yang baru ia kenal bisa terasa begitu penting? Kenapa keberadaan seseorang yang biasa saja di mata orang lain justru terasa begitu mengganggu pikirannya? Di sampingnya, Safa tetap tenang seperti biasa. Tidak menuntut perhatian. Tidak mengisi ruang. Tapi justru karena itu, kehadirannya terasa semakin nyata. Darren menghela napas pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang terstruktur, ia tidak menemukan jawaban yang rapi. Ia hanya tahu satu hal, bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergeser tanpa izin. Sesuatu yang tidak ia rencanakan. Sesuatu yang tidak bisa ia anggap sekadar kagum lagi. Dan itu membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Bahkan setelah mobil terus melaju di jalan malam yang mulai sepi. Pagi di Alvarez Group kembali berjalan seperti biasa. Gedung tinggi itu hidup dengan ritme yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Lift naik turun tanpa henti, suara keyboard mengetik cepat, telepon yang tidak pernah benar-benar diam, dan langkah kaki yang terburu-buru di setiap lantai. Namun di ruang paling atas gedung itu, Darren Alvarez tidak benar-benar berada di ritme yang sama. Ia duduk di kursinya, menatap layar laptopnya, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya bekerja. Jarinya bergerak di atas dokumen, namun matanya berhenti terlalu lama di satu titik. Lalu ia menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak langsung kembali fokus. Di luar kesadarannya, pikirannya kembali pada malam sebelumnya. Safa. Cara ia duduk diam di mobil. Cara ia menjawab tanpa berlebihan. Dan terutama, kalimatnya di bawah hujan. Darren menutup matanya sebentar. Lalu membukanya lagi dengan sedikit lebih tegas. "Ini tidak masuk akal," gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tidak terdengar di ruangan itu. Tapi cukup untuk memecah keheningan di dalam pikirannya sendiri. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota. Dari sana, seluruh kota terlihat seperti sistem yang rapi, teratur, bisa dihitung, bisa dikendalikan. Sesuatu yang selalu ia pahami. Sesuatu yang membuatnya merasa aman. Namun beberapa hari terakhir, ada satu variabel yang tidak bisa ia masukkan ke dalam sistem itu. Safa Kirani. Darren mengusap pelan pelipisnya. "Tidak," katanya lagi pelan. Kali ini lebih tegas, seolah sedang berdebat dengan dirinya sendiri. "Ini hanya rasa penasaran." Ia mencoba meyakinkan dirinya. Mencari definisi yang lebih aman. Lebih logis. Lebih bisa diterima oleh dirinya sendiri sebagai seorang CEO. Tapi justru disitulah masalahnya. Tidak ada definisi yang cukup rapi. Tidak ada kategori yang cocok. Tidak ada alasan bisnis yang bisa menjelaskan kenapa pikirannya terus kembali pada seseorang yang seharusnya hanya bagian kecil dari gedung itu. Darren kembali duduk. Menatap dokumen di depannya lagi. Mencoba memaksa dirinya kembali bekerja. Namun beberapa detik kemudian, ia berhenti lagi. Tangannya diam di atas meja. Wajahnya mulai mengeras. Bukan karena marah pada orang lain, tapi karena sesuatu di dalam dirinya sendiri. "Ini tidak masuk akal," ulangnya lebih pelan. Kali ini dengan nada yang hampir seperti peringatan untuk dirinya sendiri. Ia tidak terbiasa kehilangan kontrol seperti ini. Tidak dalam keputusan. Tidak dalam emosi. Tidak dalam apapun. Dan yang paling mengganggu adalah, ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Di lantai bawah, Safa mungkin sedang bekerja seperti biasa. Membersihkan. Merapikan.
diam dalam ritmenya sendiri. Tanpa tahu bahwa di lantai paling atas gedung itu, ada seseorang yang sedang berusaha keras menyangkal sesuatu yang bahkan belum ia beri nama. Darren menarik napas dalam. Lalu kembali menatap layar. Kali ini lebih lama. Lebih memaksa. Seolah dengan cukup kerja keras, pikirannya bisa kembali seperti semula. Tapi jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu satu hal yang ia tidak ingin akui. Penolakan itu bukan membuat perasaan itu hilang. Hanya membuatnya semakin jelas. Hari-hari berlalu, tapi satu hal tidak berubah. Setiap kali Darren Alvarez mencoba mengabaikan perasaannya, justru perasaan itu semakin jelas saat ia melihat Safa Kirani. Ia mencoba sibuk, lebih dari biasanya. Rapat ditambah, agenda diperketat. Waktu diisi dengan pekerjaan tanpa jeda. Seolah dengan memenuhi seluruh ruang pikirannya, ia bisa menghapus satu nama yang terus muncul tanpa izin. Namun usaha itu tidak berhasil. Karena masalahnya bukan pada waktu. Masalahnya ada pada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Hatinya sendiri. Hari itu, seperti tidak sengaja, atau mungkin sudah menjadi kebiasaan yang tidak ia sadari, Darren kembali turun ke lantai bawah. Langkahnya tetap tenang. Ekspresinya tetap terkendali. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi datang dengan alasan. Ia datang karena ingin. Di depan area toilet umum, Safa sedang bekerja seperti biasa. Ia sedang merapikan cermin, memastikan tidak ada noda yang tersisa. Sinar lampu memantul di permukaan kaca, memperlihatkan bayangan Safa yang sederhana namun tenang. Ketika ia menyadari kehadiran Darren, ia menoleh sedikit. "Selamat siang, Pak," ucapnya lembut. Darren mengangguk. "Siang." Satu kata. Tapi kali ini terasa lebih berat dari biasanya. Hening sesaat. Darren tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri, memperhatikan Safa tanpa berniat menilai. Dan disitulah semuanya terasa semakin jelas. Tidak ada kemewahan di sekeliling Safa. Tidak ada sesuatu yang secara logika membuatnya istimewa dalam dunia Darren. Tapi justru disitulah letak sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Safa tidak mencoba menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Dan itu cukup. Darren menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyangkal apa yang ia rasakan. Ia hanya berdiri di sana dan membiarkan dirinya jujur. "Kamu selalu seperti ini," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Safa sedikit mengernyit. "Seperti apa, Pak?" Darren menatapnya beberapa detik. "Tenang," jawabnya singkat. Safa tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak." Jawaban itu sederhana. Tapi kali ini, Darren tidak mencoba mencari makna lain. Ia justru menerima. Dan di dalam penerimaan itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah sepenuhnya. Ia sadar, perasaan ini bukan sekadar rasa kagum. Bukan sekadar rasa penasaran. Dan bukan sesuatu yang bisa ia hapus hanya dengan logika. Setiap kali ia melihat Safa, hatinya tidak lagi bisa berpura-pura netral. Tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Tidak bisa lagi berbohong. Darren mengalihkan pandangannya sejenak, seperti mencoba menenangkan sesuatu di dalam dirinya. Tapi kali ini, ia tidak melawan. Ia hanya memahami. "Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Safa tidak menangkap jelas kata-kata itu, tapi ia bisa merasakan perubahan dalam cara Darren berdiri di hadapannya. Lebih manusia, lebih jujur. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Namun keheningan itu tidak lagi canggung. Ia terasa seperti pengakuan yang tidak perlu diucapkan keras-keras. Darren akhirnya melangkah mundur sedikit. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menjaga jarak yang masih perlu ia hormati.
Lanjutkan pekerjaanmu, katanya pelan. Safa mengangguk. Baik, Pak. Darren berbalik dan berjalan pergi. Namun kali ini, ia tidak membawa kebingungan seperti sebelumnya. Ia membawa sesuatu yang lebih jelas. Sebuah kejujuran yang akhirnya ia akui, meski belum sepenuhnya ia pahami kemana akan membawanya. Dan di dalam hatinya, satu hal menjadi pasti. Ia tidak lagi bisa kembali ke cara lama dalam melihat Safa. Karena sekarang, ia sudah melihatnya dengan hati. Malam itu, gedung Alvarez Group sudah hampir kosong. Hanya beberapa lampu di lantai atas yang masih menyala, menemani Darren Alvarez yang duduk sendirian di ruang kerjanya. Biasanya, keheningan seperti ini membuatnya fokus, membantunya berpikir jernih, membantunya mengambil keputusan besar tanpa gangguan emosi. Namun malam ini berbeda. Keheningan justru memperjelas sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Darren menatap layar laptopnya lama. Tidak benar-benar membaca. Tidak benar-benar bekerja. Pikirannya terus kembali pada satu sosok yang sama. Safa Kirani. Cara ia berbicara tanpa dibuat-buat. Cara ia tersenyum meski hidupnya tidak mudah. Cara ia tetap berdiri tegak tanpa pernah meminta dunia untuk memperhatikannya. Darren menghela napas panjang. Lalu ia bersandar di kursinya, menutup mata sejenak. Dan di dalam sunyi itu, ia akhirnya berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Ini bukan sekadar kagum, gumamnya pelan. Matanya terbuka kembali. Lebih tenang. Lebih jujur. Ini cinta. Kata itu keluar tanpa perlawanan lagi. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada logika yang mencoba menahan. Tidak ada alasan yang mencoba menolak. Hanya pengakuan yang akhirnya tidak bisa lagi ia hindari. Darren bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang jatuh ke bumi. Indah, tapi jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunia yang selama ini ia kuasai tidak lagi cukup untuk menjawab apa yang ia rasakan. Bukan karena Safa adalah bagian dari dunianya yang sempurna, tapi justru karena Safa bukan bagian dari dunia itu sama sekali. Safa adalah sesuatu yang sederhana, tidak dibuat-buat. Dan dalam kesederhanaan itu, Darren menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketulusan. Ia teringat semua percakapan mereka. Semua diam yang tidak canggung. Semua cara Safa memandang hidup tanpa kebencian meski dunia sering tidak adil padanya. Dan Darren sadar, ia tidak jatuh cinta karena Safa layak untuk dimiliki. Ia jatuh cinta karena Safa membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Ia kembali duduk. Tangannya terlipat di depan wajahnya. Untuk pertama kalinya, seorang Darren Alvarez tidak sedang memikirkan strategi bisnis. Tidak sedang memikirkan ekspansi perusahaan. Tidak sedang memikirkan kekuasaan. Ia sedang memikirkan seseorang. Dan itu membuatnya takut. Bukan karena perasaan itu salah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengendalikannya. Darren membuka mata. Tatapannya berubah lebih tenang, namun tegas. Ia sadar satu hal yang tidak bisa dihindari lagi. Perasaan ini bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan di dalam dirinya. Dan pada saat yang sama, ia juga sadar, perasaan ini akan membawa pilihan. Pilihan yang tidak sederhana. Pilihan yang mungkin akan mengubah segalanya. Namun satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi bisa kembali menjadi Darren yang sama seperti sebelumnya. Pesan moral. Ketinggian jabatan tidak menjamin kedalaman hati. Kadang, justru dari tempat yang paling sederhana, kita belajar arti kemanusiaan yang sebenarnya. Tamat.